Gunung Argopuro di Jawa Timur yang berketinggian 3088 mdpl ini banyak memiliki keindahan alam yang eksotis. Banyak para pendaki ingin menjelajah gunung ini yang mempunyai trek terpanjang di Pulau Jawa dengan panjang trek sekitar 63 km dengan melalui jalur lintas dari Baderan dan turun di Bermi. Gunung Argopuro secara administratif terletak di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, dan Probolinggo. Kawasan yang memiliki luas 14.177 hektar ini masuk dalam pengolahan Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hyang. Inilah perjalanan pendakian saya di Gunung Argopuro. Rencana pendakian ke Gunung Argopuro sebenarnya sudah saya rencanakan sejak 1 bulan yang lalu dengan teman saya, yaitu Mas Sigit. Ketidaksengajaan pertemuan kami waktu mendaki ke Gunung Sumbing yang kala itu sama-sama melakukan solo hiking berbuah menjadi pertemanan hingga sekarang. Saya dan Mas Sigit terus melakukan komunikasi via WhatsApp untuk terus mempersiapkan pendakian ke Gunung Argopuro. Hingga akhirnya hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 kami tetapkan untuk memulai perjalanan dari kota masing-masing. Saya dari Madiun dan Mas Sigit dari Jogja. Transportasi yang kami pilih yaitu menggunakan kereta api dari kota masing-masing. Sebelumnya, saya dan Mas Sigit sudah melakukan pembelian tiket secara online sejak 1 bulan lalu sebelum tanggal keberangkatan. Hari Sabtu, 12 Agustus 2023, saya tiba di stasiun Madiun pukul setengah 10 pagi. Setelah melakukan boarding pass, saya segera menuju ke ruang tunggu untuk menunggu kereta yang sebentar lagi tiba di stasiun Madiun. Kereta tiba pukul 10 pagi dengan nama kereta Sri Tanjung yang akan mengantarkan saya menuju kota Probolinggo. Oke teman-teman, kita udah sampai di stasiun kota Surabaya. Jadi ini keretanya ganti kepala atau ganti kepala sih. Sekitar 25 menitan sampai 30 menit. Jadi tadi habis sholat, terus ini kita mau balik ke kereta sama Mas. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah kita udah sampai di Probolinggo. Tadi kita OTW dari Madiun itu sekitar jam 10. Sekarang udah jam 4. Ternyata stasiunnya itu depannya itu alun-alun Probolinggo. Nah sekarang kita mau ke masjid dulu, mau sholat. Habis itu kita mau lanjut ke penginapan buat istirahat, karena besok baru kita mulai ke Besuki. Oke, pagi teman-teman. Jadi kita udah prepare, udah siap juga. Kita semalam itu kita nginep di Kartini Guest House yang jaraknya itu nggak jauh dari stasiun. Terus habis ini kita mau ke terminal buat ke daerah Besuki namanya. Buat mau di sana nanti kita mau belanja buat logistik juga. Terus habis dari Besuki baru nanti kita ke base camp. Oke. Di hari kedua ini, agenda kami akan menuju Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, sebuah daerah sebelum masuk ke Desa Baderan yang menjadi titik awal pendakian. Dari penginapan, kami sedikit berjalan menuju jalan besar untuk naik angkot menuju Terminal Bayu Angga. Dari Terminal Bayu Angga, kami naik bus umum menuju Besuki. Di perjalanan menuju Besuki, kami juga melewati PLTU terbesar di Indonesia, yaitu PLTU Paiton. Tak terasa, setelah 2 jam perjalanan, kami sampai juga di Besuki. Di Besuki, kami mampir terlebih dahulu di Indomaret untuk membeli beberapa logistik. Oke teman-teman, kita udah sampai di Besuki jam 10 tadi. Sekarang udah jam 10.43. Kita mampir ke Indomaret buat beli logistik. Hah?
Tak bawa aja lah nanti. Tak bawa aja nanti, takut kalau itu hancur dalamnya. Oke, sekarang kita udah belanja logistik, tapi nanti masih ada yang kurang. Nanti kita mampir ke pasar. Terus ini kita mau OTW ke Baderan, ke base camp. Nanti sambil berjalan ke sana, kita mampir ke pasar. Dari Besuki, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju desa Baderan dengan menggunakan jasa ojek. Di tengah perjalanan menuju Baderan, kami mampir ke pasar tradisional untuk membeli sayur dan daging ayam untuk tambahan logistik. Terima kasih ya, Bu. Iya, lihat aja. Setelah 45 menit perjalanan, kami sampai juga di base camp Baderan. Sesampainya di base camp, Mas Sigit langsung melakukan pengecekan dan pembayaran ke loket untuk memastikan kesamaan data pada saat registrasi online. Setelah melakukan pengecekan dan pembayaran, kami langsung melakukan packing ulang, sarapan, dan siap-siap untuk melakukan perjalanan ke pos mata air 1. Sekarang udah jam 12, kita udah sampai di base camp Argo Pro via Baderan. Di sini kita mau santai dulu, terus registrasi juga udah diurus. Jadi untuk registrasinya itu 120 untuk per orang. Jadi kalau di sini tuh ngitungnya per hari. Cuma nanti per harinya berapa aku belum tahu, belum detailnya belum tahu karena teman juga yang urus, nanti biar aku tulis di bawah. Terus habis ini kita mau beli logistik yang belum ada, kayak mie kita belum beli, terus banyak lah nanti masih mau nyantai dulu. Kemungkinan sih kita naiknya langsung hari ini, cuma kita nanti ngecampnya di Mata Air 2, baru besok pagi baru kita nanti lanjut ke Cikasur. Oke, tetap lihat besok. Oke teman-teman, kita udah siap, kita mau prepare, kita mau langsung ke Mata Air 2. Kita mau camp di sana, terus besok paginya jadi sepagi mungkin kita langsung OTW ke Cikasur ya Mas ya? Iya. Kita mau langsung ke Cikasur. Oke. Kita mau naik ojek karena kita pendaki manja. Sebenarnya kami melakukan registrasi untuk pendakian 5 hari 4 malam. Tapi dikarenakan kami sampai di base camp Baderan masih siang hari dan memiliki waktu yang lebih banyak, saya dan Mas Sigit meminta izin kepada pihak base camp Baderan untuk langsung melakukan pendakian. Padahal harusnya baru hari esok kami melakukan pendakian. Jadinya waktu kami untuk di Gunung Argo Pro ini menjadi 6 hari 5 malam. Waktu yang lama untuk berada di gunung. Hehe. Setelah mendapatkan izin dari pihak base camp, kami langsung memakai jasa ojek dari base camp menuju pos Mata Air 1 sebagai start pendakian. Menurut saya pribadi, memang harus naik ojek. Selain bisa hemat tenaga, kita juga bisa menghemat waktu. Kalau berjalan kaki dari base camp ke pos Mata Air 1, memerlukan waktu sekitar 3-4 jam, tergantung kekuatan fisik masing-masing. Teman, kita udah sampai di Mata Air 1. Tadi kita naik ojek itu sekitar 30 menit. Kalau dari segi harga untuk dari base camp ke Mata Air 1 130 Mas ya? 130 itu mending naik ojek dah timbang jalan kaki dari base camp ke sini. Oke, habis ini kita mau lanjut ke Mata Air 2. Mantap. Oke teman-teman, kita mulai trekking jam 3:15. Tujuan pertama itu ke Mata Air 2. Kita mau ngecamp di sana. Karena ada sumber air, biar dekat juga, biar enak juga. Terus besok sepagi mungkin kita langsung ke Cikasur. Oke. Ada beberapa opsi untuk menjadi titik pemberhentian ojek, yaitu pos Mata Air 1, Batas Portal, pos Mata Air 2, Sabana Kecil, Sabana Besar, dan yang terakhir Cikasur. Tetapi jika ingin langsung naik ojek ke Cikasur, memerlukan izin khusus dari pihak base camp Baderan dengan biaya ojek yang berbeda juga. Dari pos Mata Air 1 inilah kami memulai start pendakian kami. Trek awal pendakian menuju pos Batas Portal masih cukup landai dengan sesekali tanjakan kecil. Tak butuh waktu lama untuk kami sampai di pos Batas Portal. Di sini, kami beristirahat sebentar untuk menghela nafas dan minum.
Oke teman-teman, 15 menit jalan tadi kita sampai, ini sekarang kita sampai di portal namanya. Kalau dari sini ke mata air 2 itu sekitar 1,5 jam. Kita mau istirahat dulu sebentar, habis itu kita lanjut ke mata air 2. Dari pos batas portal, kami melanjutkan perjalanan menuju pos mata air 2. Dari batas portal, trek yang kami lalui sedikit menanjak dengan vegetasi tertutup dan seringkali terbuka. Di tengah perjalanan, kami juga banyak mendengar suara-suara dari satwa liar endemik Gunung Argopuro. Oke teman-teman, jadi setelah dari pos portal, apalah itu, jam 3:20, kita lanjut ke mata air 2. Masih sih paling sekitar 1 jam 30 menit. Mantap. Dah. Kulkas berjalan ini mah. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam 30 menit, kami sampai di pos mata air 2. Sesampainya di pos mata air 2, kami langsung setup tenda, mengambil air, sholat, memasak, makan malam, dan kemudian istirahat. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Mata air 2. Total berapa lama mas perjalanan mas? Total perjalanan dari pos mata air 1 itu pas 1 jam. Itu sudah sekalian istirahatnya. Iya. Ini lur. Mata air 2. Lokasinya seperti ini. Tuh. Di sana bisa ngecamp. Di sana bisa ngecamp. Di sini juga bisa ngecamp. Oke teman-teman, kita udah sampai di mata air 2 jam 4:30, tepat 1 jam dari mata air 1. Kita udah setup tenda, terus kita ini mau ambil air ke mata air. Setelah itu buat masak, terus kita mau sholat asar. Mantap. Nah lur, seperti ini mata airnya nih. Ya kalau turun cuman 2 menit. Jadi enak nih. Di mata air 1 ada air. Di mata air 2 juga ada air. Nah lokasinya seperti ini nih. Tuh. Ini mata airnya. Tuh. Gimana mas? Bersih mas? Bersih. Kalau di Argopuro mah gak usah bingung air ya mas ya. Iya. Wah kalau gak ada air coy, aku kayaknya gak kuat nih bro ya. Nah, air melimpah. Tuh ini 10 liter. Tuh mas Sigit berapa tuh? 5 liter mas ya? Iya. 15 liter. Buset. Aqua juga. Aqua juga 1 liter 600. Mantap lah. Kita bisa ini bro di sini mah. Bisa jualan aqua nih. Alhamdulillah. Wah ini bukan mewah, ini hedon ini. Ini ada mie, ada apa namanya mas? Ayam kecombrang kalau Ayam kecombrang. Terus ini nasinya matangnya perfect ini. Mantap. Jadi nih teman-teman penontonnya YouTube-nya Mas Rio, itu banyak ayam 8, terus rendang jengkol, rendang sapi, ada ulek bawa 5, terus nugget, bakso, sosis, tempe, tempe, bakso. Tuh kurang Coba, nikmat. kurang mana apa, lagi yang coba. yang kau dustakan coba? Oke. Hah? Telur 10 ya? Telur 10. Telur 10. Udah sih. Udah kayaknya itu doang ya bro ya? Mie. Oh iya mie 10. Mie 10 nih, dimasak satu nih. Wah. Ya udah.
Kita mau makan dulu ya Mas ya? Iya betul. Gas! Gas. Kita sekarang ada di Mata Air 2. Kita mau lanjut perjalanan hari ini, tujuannya ke mana? Cikasur. Ke Cikasur. Kita akan ngecamp lagi di sana. Estimasi perjalanan sekitar 6 jam. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung kita. Mau cepat apa mau lambat. Oke. Mantap. Di hari ketiga ini, agenda dan tujuan kami langsung menuju Cikasur, tempat di mana kami akan berkemah. Dari pos Mata Air 2, kami berjalan menuju Sabana Kecil dengan estimasi waktu sekitar 2 jam. Dengan trek awal menanjak, ditambah vegetasi langsung terbuka, dan trek yang berdebu membuat saya sedikit sulit mengatur nafas. Sepanjang jalan menuju Sabana Kecil, kami juga kerap menjumpai warga sekitar yang selesai berkebun. Landai lagi coy. Teman-teman, jadi trek awal dari pos Mata Air 2 itu ya bisa dibilang tanjakan manja lah. Terus habis itu jalannya landai, malah banyak turunnya. Kayaknya ini turun ke lembahan. Terus untungnya cuacanya cerah tapi vegetasinya agak tertutup, jadi nggak terlalu panas lah. Mantap. Landai coy. Mantap. Pelan Mas, pelan. Setelah berjalan hampir 2 jam, kami sampai juga di Sabana Kecil. Alhamdulillah, kita sampai di Sabana Kecil. Kita jalan dari pos Mata Air 2 sekitar 45 menit. Oke Mas. Mantap. Kita mau istirahat dulu sebentar di sini. Oke teman-teman, kita udah istirahat di Sabana Kecil. Terus kita juga udah nebangin drone. Mantap Mas ya? Mantap. Dapat ya lumayan lah angle-nya. Terus nanti kita mau nerbangin drone di Sabana Besar, terus Cikasur. Sekarang udah jam 10, kita mau lanjut ke Sabana Besar. Mantap. Yuk, gas. Tak terasa, 20 menit kami beristirahat di sini. Kami lantas melanjutkan perjalanan ke Sabana Besar. Dari Sabana Kecil, trek dengan vegetasi terbuka dan menanjak langsung menemani kami. Dengan trek terbuka dan berdebu seperti ini, membuat kami cepat lelah dan haus. Trek dengan vegetasi terbuka karena dipenuhi dengan sabana sepanjang mata memandang memang indah, namun juga menguras dahaga. Alhamdulillah, Sabana Besar Mas. Oke teman-teman, nih Sabana Besar. Mantap, kita perjalanan tadi dari Sabana Kecil itu jam 10 ya Mas ya? Jam 10 pas. Terus kita sampai Sabana Besar itu jam 11 lebih 5. Berarti 1 jam 5 menit. Gokil. Di luar dari perkiraan sih. Perkiraan sih 2 jam ya Mas ya? Iya. Perkiraan 2 jam. Udah sampai. Mantap. Oke teman-teman, kita sampai di Sabana Besar. Di sini kita mau makan roti lah. Terus nanti makan besarnya itu di Cikasur. Karena ada matahari juga, jadi biar lebih lebih mantep lah. Kita makan dulu. Kita makan roti nih. Ini roti, air cuma bawa 2 botol dari Mata Air 2. Cukuplah kalau sampai Cikasur. Teman-teman, kita dari Sabana Besar jam 1 lebih 10 menit. Kita berjalan soalnya tadi kita muter-muter 2 jam itu nyari drone. Kodarullah drone-nya itu hilang di sekitaran Sabana sini. Ya, mungkin belum rezekinya. Semoga drone-nya masih diganti sama Allah yang jauh lebih baik. Oke, jadi ke Cikasur itu membutuhkan waktu sudah potong 2 jam, sekitar 3 jam sampai 3 jam lah paling cepat. Terus nanti ini air habis karena dipakai buat boker.
Ini kita puasa nih ceritanya ini sampai ke Cikasur. Oke, mantap. Dengan berat hati yang masih tidak terima karena drone hilang, dan Mas Sigit selaku yang punya drone dan juga sebagai pilot drone dapat dilihat dari raut wajahnya yang begitu kesal akan kejadian tersebut. Tapi apalah daya, sudah bukan rezekinya lagi katanya. Padahal masih banyak spot yang akan diambil videonya melalui drone. Tapi ya sudahlah, tidak apa katanya. Panasnya luar biasa. Jadi feelingnya tuh beda. Jadi malas gitu. Manusiawi ya kan? Iya. Bener. Duit lengit, duit hilang 5 juta tuh. Ya, tetap sedih ya, dihilas-hilas juga. Masalahnya adalah ini baru di Sabana Besar. Kalau hilangnya udah di Cikasur, kita ada pile sampahnya. Nah itu masih oke lah ya. Ini mah pile drone-nya hilang juga. Ya, semoga rombongan yang di belakang tadi mau bilang kalau ketemu mau dibawakan sampai ke Cikasur. Ya, semoga aja ketemu, Mas. Semoga masih rezeki. Biar gas lah. Gas. Oke teman-teman, kita udah jalan sekitar 40 menit. Kita habis melihatin sabana. Sebenarnya sih treknya nggak naik, datar. Panasnya itu loh. Mana air habis. Tapi ini menurutku nggak terlalu panas loh mas. Sudah dibanding tadi 10. Iya sih. Ini kan sambil ada anginnya. Ada Tadi angin, betul. tadi nggak ada angin. Hah? Tadi kan nggak ada angin kan? Iya betul. Paling kan tertutup juga. Yang penting lah kita rombongan pertama yang di Cikasur. Nah, kita mau rest dulu. Sebentar habis itu kita lanjut. Wait. Sama aja. Oh. Terah. Ayo. Nah, alhamdulillah teman-teman. Kita sampai di sungai. Oh ini ada pelangnya nih. Ambruk banget pelangnya. Nah ini. Tuh. Sungai Kolbu. Ini kalau buat mandi juga oke nih. Cuma ini yang PR. Lewatnya ke sana gimana ya? Itu mana batunya? Tertutupan lumut semua. Gimana? Oke teman-teman, kita udah di bawah di Sungai Kolbu. Kita ambil air 2 botol. Terus habis ini kita mau ke Cikasur. Terus nanti habis dari Cikasur kita setup tenda segala macam. Terus baru nanti kita balik ke sini buat ambil air. Sekalian mau mandi. Udah 2 hari gak mandi. Nah teman-teman, ini alhamdulillah kita bisa lihat merak. Ada 3 ekor merak. Coba aku zoom ya, siapa tahu bisa jelas. Nah tuh maaf kalau kurang jelaskan, coba pakai HP. Itu ada 1, 2, 3. Masya Allah. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sampai di Cikasur. Tuh ada tulisan Dilarang membakar hutan, terus sama ada pelang Cisentor sama Puncak, itu nanti kita ke sana. Tapi
Tapi untuk kali ini, untuk malam ini kita mau camp di Cikasur tuh, di sebelah sini. Di sini atau yang di belakang sana. Oke, mantap. Nah, kita sampai di Cikasur. Ini ada pelangnya nih. Nah, Cikasur. Cikasur 2225 mdpl. Bawa turun sampahmu. Oke, mantap. Teman-teman, kita udah sampai di camp area. Bisa di sini, bisa juga yang di sebelah sana tuh. Tapi kayaknya kita mau camp di sini aja deh. Soalnya kita lebih dekat sama di kasur sampai di mata air. Oke, mantap. Kita mau setup tenda. Oke, teman-teman, kita udah sampai. Kita udah setup tenda. Sekarang jam 3. Kita mau ambil air. Terus mandi. Ambil air buat masak. Masak sop kita, guys. Mas, buat sambal sop. Kemudian ini nanti kita goreng ayam juga. Alhamdulillah udah mateng. Dan kita makan. Sikat Mas ya. Makan. Udah lapar ini. Setelah setup tenda, bersih-bersih, memasak, dan makan, rombongan pendaki lain sampai di Cikasur. Yang tadinya kami pikir kami akan berkemah sendirian, di sini ternyata semakin malam semakin ramai saja rombongan pendaki yang ingin berkemah di Cikasur. Sungguh malam yang sangat hangat untuk kami lewati malam itu. Malam guys, sekarang jam berapa Mas? 8 kurang 10. Sekarang jam 8 kurang 10. Nih, kita nyusu. Masnya ngeteh, dinginan kayaknya. Sebelum tidur. Paling habis ini kita mau tidur. Terus besok kita mau lanjut ke mana Mas? Rawambik ya? Rawambik. Sini. Kita mau nyari setan di Rawambik, guys. Pasti seru tuh. Pasti seru tuh. Kita ulangi cara-cara Cikuray lah, biar banyak viewsnya. Terus apa lagi ya? Udah paling itu aja sih. Oke, nantikan video keseruannya.